Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 27 Desember 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Semangat dan Sukacita. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 40 ayat ke-28 sampai dengan ke-29. Tidak tahukah dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal. Ia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah sukacita Natal yang sudah kami lalui dan sukacita kami akan menghadapi tutup tahun dan tahun baru yang tentunya tidak menyelesaikan masalah hidup akan selalu ada dalam hidup kami, namun kami tetap semangat dan sukacita menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, kita bersukacita untuk suasana yang luar biasa yang dinantikan banyak orang percaya yang sudah kita jalani sepanjang bulan Desember ini. Dan hari ini, Sabtu 27 Desember, beberapa hari lagi kita akan menghadapi tutup tahun dan tahun baru. Maka biasanya ada catatan-catatan yang kita catat menjelang mau tutup tahun. Apa yang sudah terjadi sepanjang hidup kita? Apa catatan-catatan bagaimana berkat dan pertolongan Tuhan? Problem-problem apa yang tidak selesai? Dan di tahun yang baru nanti kami pun akan menghadapi perkara yang sama, bahkan mungkin lebih berat. Nah, oleh sebab itu, sukacita selama liburan ini tidak kemudian menjadikan masalah hidup itu selesai. Dia akan tetap ada, namun sementara waktu kita bersukacita untuk suasana liburan Natal dan Tahun Baru. Ada janji Allah yang sangat luar biasa supaya kita tetap semangat dan sukacita menjalani kehidupan ini. Yesaya pasal 40 adalah sebuah pasal yang sangat luar biasa. Kalau kita baca dari ayat sebelumnya sampai ayat yang berikut, kalimat demi kalimat dari ayat ini begitu luar biasa. Ayat yang ke-25, dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus, arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Allah, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga kepengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seluruh ayat-ayat yang dibacakan tadi berbicara bagaimana kita punya kekuatan, tetap punya semangat, dan punya sukacita tatkala kita terus memegang janji firman Allah, berjalan bersama dengan Allah. Ada gambaran yang sangat luar biasa. Teruna-teruna orang-orang muda itu menjadi lelah dan lesu, jatuh tersandung. Mengapa? Karena mereka tidak berjalan bersama dengan Allah. Kita tahu dengan jelas kalau anak muda itu cekatan, semangat, energik, fisiknya tentu jauh lebih baik daripada orang-orang tua. Tapi mereka menjadi lelah, menjadi lesu. Kalau anak muda bisa menjadi lelah dan lesu, bagaimana dengan kita? Tetapi firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mengapa? Karena terus mengandalkan Allah. Firman Tuhan berkata, ayat ke-26 yang sudah kita baca tadi, coba arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa dan maha kuat.
Tidak ada satu pribadi yang melebihi kekuasaan dan kekuatan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, meyakini setiap jalan ke depan yang kita akan lalui, kita tidak berjalan sendiri, maka kita tentu akan diubahkan. Hati kita tidak menjadi lesu dan menjadi lelah seperti teruna-teruna muda, tetapi kita akan penuh dengan semangat dan penuh dengan sukacita. Karena Allah beserta dengan kita. Kita bukan hidup dengan sikap optimis, namun tidak ada dasar dan alasan. Sebagaimana mungkin kita banyak mendapatkan ceramah-ceramah motivasi, harus semangat, mempercayai. Namun semangat dan mempercayai kalau tanpa ada Allah yang menampingi kita, yang menyertai kita, yang menolong kita, yang menopang kita, yang memimpin kita, yang menyertai kita, kita tidak akan sanggup menghadapi berbagai macam kesulitan yang kita akan hadapi, yang terdahulu yang sudah kita lewati, yang saat ini yang kita sedang jalani, dan masalah-masalah yang ada di depan. Yakinilah Tuhan akan senantiasa memberikan semangat dan sukacita di dalam hidup kita. Apa sikap yang harus kita miliki? Baiklah kita terus mempercayai Allah yang besar di atas masalah-masalah besar yang kita hadapi. Janganlah kita hidup dalam keraguan. Kalau kemudian Yesus meminta Petrus bisa berjalan di atas air, lalu setelah berjalan dia mulai khawatir, mulai goncang, ada angin, ada gelombang yang menerpanya dan dia mulai terjatuh. Apakah Tuhan tidak hadir pada saat itu? Tidak. Tetapi yang menyebabkan semuanya itu karena keraguan dan ketidakpercayaan. Biarlah keraguan kita akan bawa kepada Yesus. Tuhan, ubah aku kalau aku penuh dengan keraguan, aku penuh dengan kekhawatiran, aku penuh dengan ketakutan menjalani hidup di masa-masa berikut. Biarlah kami memiliki iman percaya yang sepenuh-penuhnya, tidak ada ruang sedikit pun untuk keraguan ada di dalamnya, tidak ada ruang sedikit pun untuk ketakutan dan kekhawatiran yang ada di dalamnya. Namun seluruh ruang hidup kami semua dipenuhi oleh keyakinan sepenuh-penuhnya mempercayai Allah, mengandalkan Allah dengan sepenuh-penuhnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya mendoakan setiap kita masing-masing menjadi orang-orang yang kuat. Maka kita akan terbang seperti Raja Wali yang naik turun dengan kekuatan sayapnya. Dan kita akan menjadi orang yang berlari, tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berikan waktu yang cukup untuk berteduh di tengah sibuk, mungkin liburan. Kita ada banyak waktu acara keluarga, bermain, berrekreasi. Tapi mari ajak anggota keluarga kita untuk berteduh di hadapan Allah, mensyukuri segala pertolongan Tuhan, meminta ampun untuk dosa yang diperbuat di waktu-waktu terdahulu, dan biarlah hidup kita diberikan kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran dan hidup senantiasa mempercayai Allah. Sehingga sepanjang hidup kita di waktu-waktu berikut, kita akan dipenuhi dengan semangat dan sukacita karena kita tidak berjalan sendiri. Kalaupun kau bisa terjatuh, ingatlah ada Tuhan yang menopang kita, ada Tuhan yang mengangkat kita kembali, ada Tuhan yang memampukan kita menghadapi berbagai persoalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.